Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilapangkan hatinya. Di sini kita berbagi kisah nyata penuh hikmah, kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk klik like dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Baik, mari kita mulai. Namaku Nadia. Aku lahir dan besar di Yogyakarta, di gang kecil dekat Pasar Burung. Kalau kalian pernah melewati kota itu saat pagi, kalian tahu rasanya. Suara penjual sayur, bau kopi dari warung, dan orang-orang yang menatap mata saat menyapa. Dari kota itulah aku belajar menahan marah, bicara pelan, dan tetap tegak. Malam ini, aku ingin kalian membayangkan dirimu berdiri di sebuah lobi hotel di Jakarta. Musik pesta terdengar dari lantai 2. Lampu kristal berkilau. Semua orang berpakaian rapi. Lalu seorang satpam menatapmu dari bawah ke atas dan berkata, "Maaf, nama Anda tidak ada di daftar." Aku menelan ludah. "Coba cari lagi, Pak." "Nadia, istri Bima." Ia menggeleng pelan, tetap sopan. "Peraturan kami jelas, Mbak. Hanya tamu yang terdaftar." Aku memegang undangan digital yang dikirim panitia umum, bukan undangan pasangan. Kupikir itu cukup. Sore tadi aku bahkan menyiapkan gaun yang sederhana, tidak mencolok. Aku hanya ingin hadir dan memberi selamat untuk suamiku yang katanya akan menerima penghargaan. Di Yogya, suami yang meraih prestasi biasanya mengundang keluarga duduk paling depan. Di sini, aku justru dihadang di lobi oleh aturan dan tatapan orang. Dari kaca, kulihat laki-laki itu. Bima, kemeja hitam, jas abu, senyum yang dulu membuatku yakin menikah dengannya. Ia berdiri bersama seorang wanita tinggi bergaun emas. Clara, rekan kantornya. Mereka menoleh ke arahku. Clara berbisik. Bima tertawa pendek, lalu mengangkat gelas seakan merayakan sesuatu. Aku tidak ingin cemburu buta, tapi rasanya seperti ditampar di depan banyak orang. "Ada masalah?" tanya panitia registrasi dengan suara singkat. "Tidak," jawab Bima dari kejauhan sambil melambai acuh. "Itu hanya tamu yang salah paham." "Bima, panggilku. Ini aku." Ia berjalan mendekat, masih dengan senyum tipis yang membuat orang lain mengira semua baik-baik saja. "Sayang, ini acara internal. Nama pasangan tidak dimasukkan." "Kamu kan sudah tahu," katanya pelan, lalu menoleh pada satpam. "Maaf, Pak, istri saya kadang suka sensitif." Kalimat itu seperti jarum. Sensitif. Seolah-olah aku berlebihan. Clara berdiri di belakangnya, memegang clutch, pura-pura sibuk main ponsel. Aku menahan napas. Aku bisa saja berteriak. Tapi kalian tahu bagaimana perempuan dari rumah kecil di Yogya diajarkan? Jangan bikin malu diri sendiri. "Aku hanya perlu kamu mengakui aku di depan mereka," kataku pelan. "Bilang saja aku istrimu, dan minta panitia menambahkan namaku." Bima mengangkat bahu. "Susah. Prosedur. Nanti kita ngomong di rumah." Ia mencondongkan badan. Suaranya lebih rendah. "Jangan drama. Banyak orang lihat." Kalimat itu membuat dadaku panas. "Drama? Kau yang membawaku ke lobi tanpa nama. Aku datang untuk mendukungmu." Clara menyelip. Suaranya halus. "Mbak, mungkin lebih baik pulang. Nanti Bima menyusul. Kami sudah harus naik. Acara mulai." "Siapa kami?" tanyaku. Clara tersenyum kecil. "Tim pemasaran." Aku memandangi Bima. "Kau berangkat bersamanya." "Jangan bikin masalah," ujarnya. "Ini malam penting." Di belakangku, beberapa tamu memperlambat langkah. Ada yang memotret lampu, ada yang melirik. Kalian pasti pernah merasakan momen ketika ruangan terasa lebih sempit dari yang sebenarnya. Kepalaku berdengung. Aku menoleh ke satpam. Ia tetap tegas,
Tapi wajahnya menunjukkan ia tidak nyaman menjadi penengah. "Pak," kataku pada satpam. "Terima kasih sudah menjalankan aturan. Saya tidak marah pada Bapak. Bapak hanya melakukan tugas." Aku menghela napas, lalu memandangi Bima. "Aku tidak akan memohon." Bima mendecak pelan. "Ya sudah, aku masuk dulu. Jangan lama-lama di sini. Kamu memalukan." Kata-kata itu jelas. Memalukan. Bukan kepada dirinya, melainkan kepadaku. Di telinga orang lain mungkin terdengar biasa, tapi bagi seorang istri, itu seperti digeser ke sudut yang paling gelap. Aku menahan air mata yang mengambang. Tangisku tidak pantas ia lihat, apalagi disaksikan orang asing. Aku merogoh tas, mengambil ponsel. Aku teringat pada seseorang yang pernah berkata, "Kalau harga dirimu diinjak, jangan balas dengan teriak. Gunakan fakta dan orang yang tepat." Aku mengetuk nama di kontak. Bu Ratna. Ia bukan keluarga, bukan tetangga, tapi mentor lama ketika aku bekerja sebagai konsultan PR. Ia sayang padaku seperti anak didik. Nadiku berdegup ketika nada sambung berbunyi. "Selamat malam, Bu," kataku tenang. "Maaf, mengganggu. Saya di lobi Hotel Arunika. Ada acara perusahaan tempat Bima bekerja. Nama saya tidak ada di daftar. Tadi saya diperlakukan, tidak sebagai istri." Di seberang, suara Bu Ratna terdengar mantap. "Kamu di lobi sekarang? Jangan kemana-mana. Tahan di situ. Saya dekat area itu. 15 menit lagi saya sampai." "Bu, saya hanya..." "Dengar, Nat, kamu tidak salah. Tetap di lobi. Jangan berdebat. Simpan ponselmu. Tarik napas. Kamu aman." "Aman, Bu." "Baik. Saya ke sana." Telepon ditutup. Aku menyelipkan ponsel. Satpam menatapku, seperti ingin memastikan. "Mbak tidak apa-apa." "Saya baik, Pak. Terima kasih." Bima sudah kembali ke kerumunan tamu. Musik dari ballroom mengalun. Aku berdiri di dekat dinding, memandangi lift yang naik turun. Dalam hati, aku berbicara pada kalian yang mendengarkan. Bayangkan berdiri sendirian, di malam yang seharusnya membanggakan, lalu orang yang paling kau percaya menyebutmu memalukan. Rasanya seperti karpet ditarik dari bawah kaki. Tapi aku memutuskan satu hal sederhana. Aku tidak akan jatuh. Aku akan berdiri, diam, menunggu. Karena sebentar lagi, seseorang yang mengenal siapa aku sebenarnya akan datang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, bukan aku yang akan dipermalukan. Bu Ratna bilang akan datang. Sambil menunggu, kepalaku mundur ke bulan-bulan sebelum malam ini, supaya kalian mengerti kenapa satu kalimat, "kamu memalukan," terasa seperti pisau. Aku dan Bima bertemu 5 tahun lalu di seminar pemasaran di Yogyakarta. Ia sopan, rajin bertanya, dan tahu cara mendengarkan. Kami menikah setahun kemudian, lalu pindah ke Jakarta karena ia diterima di perusahaan besar. Aku sempat bekerja penuh waktu sebagai konsultan PR, lalu memilih jadi pekerja lepas agar jam kerjaku fleksibel. Kami berjanji sederhana, saling kabari, makan malam bersama setidaknya 3 kali seminggu, dan jujur soal uang. Awalnya semua berjalan normal. Bima pulang membawa cerita tentang target promosi dan klien yang rewel. Aku menyiapkan makan malam seadanya. Kami berbagi kabar keluarga di Yogyakarta, lalu menonton film. Tapi sejak ia naik jabatan menjadi manajer tim, ritme berubah. Lembur makin sering. Ponsel selalu diletakkan terbalik di meja. Nada dering kantor diganti senyap. Jika ada telepon masuk, ia keluar ke balkon atau kamar mandi. Saat kutanya, jawabannya selalu sama. "Klien lagi ribet, aku harus jaga performa." Perubahan kecil lain mulai muncul. Ia jadi sering mengomentari caraku berpakaian jika kami hendak menghadiri acara kantor. "Jangan terlalu mencolok," katanya. "Timku belum semua nyaman kalau pasangan datang." Awalnya aku mengalah. Aku paham beberapa acara memang internal. Tapi lama-lama aturan itu terasa tidak konsisten. Ketika aku bertemu istri-istri rekan kerjanya di sebuah kafe dekat kantor,
Mereka bercerita sering diajak ke acara kumpul tim. Aku menahan diri untuk tidak menuduh. Tapi rasa aneh itu menempel. Satu sore, aku meminjam mobil kami untuk menemui klien. Di kursi depan ada sisa struk restoran Jepang. Tanggalnya malam sebelumnya, pukul 21.10. Padahal Bima bilang ia rapat daring di rumah. Nomor meja tertulis, 2. Aku menyimpan struk itu, namun tidak langsung menanyai. Malamnya, ku coba membuka obrolan ketika ia baru pulang. Kemarin kamu rapat daring di rumah ya? Tanyaku. Iya, jawabnya sambil melepas dasi. Kenapa? Aku menemukan struk restoran di mobil. Jam 9 lewat. Mungkin milikmu atau tukang parkir salah taruh. Ia tidak terlihat kaget. Oh, itu. Sebelum rapat aku makan sebentar sama tim. Sisa di mobil kali. Mejanya 2 orang. Ia menghela napas dan menatapku lama. Nat, tolong jangan overthinking. Aku capek. Kalau kamu mulai Susan, kita semua jadi repot. Percakapan berhenti di situ. Aku memilih tidak memperpanjang. Besoknya, saat kuantar Bima ke kantor, ada aroma parfum baru di mobil, manis dan tajam. Ketika kutanyakan, ia menjawab enteng. Teman timku pinjam mobil ke minimarket sebentar. Aku tahu itu tidak masuk akal, karena kami jarang meminjamkan mobil. Tapi lagi-lagi, aku menahan diri. Minggu berikutnya kami makan di rumah. Aku membuat sup dan tempe mendoan. Saat kuangkat topik tentang jadwal dan komitmen, ia tertawa kecil. Kamu ini sensitif. Semua istri manajer juga kok menghadapi hal yang sama. Jam kerja kami memang gila. Aku menatapnya. Aku tidak keberatan kamu sibuk. Aku hanya butuh kejelasan dan rasa dihargai. Ia menaruh sendok, bersandar, lalu berkata, kamu terlalu banyak minta. Setelah itu ia mengambil ponsel dan berpura-pura sibuk membalas pesan. Aku mulai bercerita pada Sita, sahabatku sejak kuliah. Ia tidak membakar emosi, justru menenangkan. Kalau kamu ragu, kumpulkan fakta. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memastikan dirimu tidak dibohongi. Saran itu masuk akal. Aku mulai mencatat hal-hal kecil di buku kecil. Tanggal lembur, alasan pulang terlambat, dan perubahan sikap yang terasa tidak biasa. Suatu malam, aku menjemput Bima di lobi kantornya. Kaca depan gedung itu lebar. Jadi aku bisa melihat siapa saja yang lewat. Kulihat Bima turun dari lift bersama seorang perempuan bergaun sederhana. Mereka tertawa. Bima menyentuh lengan perempuan itu sebentar saat bercakap. Saat melihatku, ia cepat-cepat menjaga jarak. Di mobil ia berkata, "Itu Clara, anak tim. Dia memang supel. Jangan pikir macam-macam." Aku mengangguk, tetapi gambar itu terus melekat. Setelah kejadian itu, ada pola baru. Jika ada rapat malam, Clara sering disebut. Clara yang follow up vendor. Atau Clara yang bawakan materi. Namanya muncul terlalu sering untuk orang yang katanya hanya anggota tim biasa. Aku tidak menuduh. Aku hanya menyimak. Puncaknya terjadi 3 hari sebelum pesta perusahaan. Bima pulang larut. Ia masuk kamar mandi dan menaruh ponselnya di meja rias. Skrin menyala. Aku tidak menyentuh apapun, tapi sebuah notifikasi melintas cukup jelas untuk kubaca. Besok jam latihan di ballroom, dress code gold. Jangan telat. Namanya tidak tercantum, hanya ikon bintang dan jam. Saat Bima keluar, ia buru-buru mengambil ponsel dan mematikan layar, lalu berkata santai, "Besok ada gladi untuk awarding." Keesokan harinya aku menerima pesan siaran dari panitia umum perusahaan. Undangan acara awarding untuk stakeholder dan tamu undangan. Tidak tertulis pasangan karyawan boleh hadir atau tidak. Aku mengirim pesan pada Bima. Apakah aku bisa datang? Balasannya singkat. Tidak usah. Capek. Nanti aku cerita. Aku menatap layar lama. Dari Yogya aku dibesarkan untuk percaya dan memberi ruang. Tapi ruang yang terlalu lebar bisa berubah jadi jarak. Aku memutuskan membeli gaun yang rapi, bukan mewah, dan bersiap datang sebagai tamu yang sopan.
Jika benar tidak boleh masuk, setidaknya aku akan tahu alasannya langsung dari panitia, bukan dari suamiku yang selalu menyebutku sensitif. Malam sebelum acara, kami nyaris tidak bicara. Bima sibuk mencoba jas baru. Aku menawarkan untuk menyetrika. Ia menolak. Aku bisa sendiri, katanya. Ketika ia tidur, aku duduk di meja makan, menulis rencana sederhana, berangkat lebih awal, parkir dekat lobi, membawa undangan digital, dan pulang kalau memang tidak diizinkan. Tidak ada niat ribut. Aku hanya ingin hadir dan melihat sendiri dunia kerja yang selama ini jadi alasan jarak kami. Esoknya, semua berjalan seperti yang kalian dengar di bab sebelumnya. Aku sampai di lobi, namaku tidak ada di daftar, dan kalimat, "Kamu memalukan," meluncur begitu saja dari orang yang dulu berjanji melindungiku. Di titik itulah aku sadar, rasa curiga yang selama ini kutahan bukanlah bayangan, melainkan rangkaian fakta kecil yang diabaikan. Dan saat aku menggenggam ponsel untuk menelepon Bu Ratna, aku juga menggenggam satu hal lain, keberanian untuk menempatkan diriku kembali di posisi yang pantas. Telepon terhubung, Bu Ratna menjanjikan datang, dan untuk kali pertama, aku merasa ada yang berdiri di pihakku. Setelah ini, kalian akan melihat bagaimana sebuah kebenaran bisa disampaikan tanpa teriak, tapi tetap terdengar oleh semua orang yang perlu mendengarnya. Bu Ratna sedang menuju hotel. Sambil menunggu di lobi, aku menata lagi pikiranku. Aku tidak ingin meledak. Aku ingin rapi. Kalian yang mendengar pasti paham. Marah itu mudah, tapi setelah marah biasanya kita menyesal. Jadi aku memutar ulang langkah-langkah yang sudah kulakukan beberapa minggu terakhir. Semua dimulai dari saran Sita. Kumpulkan fakta, bukan prasangka. Aku membuka galeri ponsel dan folder catatan. Ada foto struk restoran dengan meja untuk 2 orang. Ada tangkapan layar jam rapat Bima yang sering berakhir berbarengan dengan jadwal pulang Clara. Ada rekaman singkat dari percakapan telepon Bima yang terdengar akrab, bukan romantis, namun jelas bukan nada bicara atasan ke bawahan. Aku tidak pernah mempublikasikan itu ke siapapun. Dokumen ini untuk diriku sendiri, untuk menjaga kewarasanku saat aku nanti mempertanyakan apakah semua ini hanya perasaanku. Sita menelpon sore tadi saat aku bersiap. "Kamu yakin mau datang?" tanyanya. Aku tidak mau berteriak. Aku hanya mau hadir dan lihat sendiri. Kalau ada yang merendahkanmu, jangan membalas. Bicara seperlunya. Kalau ada yang salah dari sisi kerja, biar atasan mereka yang menilai. Aku mengerti. Sita kemudian mengirim pesan daftar barang yang harus kubawa. KTP, undangan digital, tisu, powerbank, dan uang tunai. Pesan terakhirnya sederhana. Kalau kamu butuh aku, telepon saja. Aku standby. Aku mengirim emotikon jempol. Rasanya seperti hendak ujian. Di lobi sekarang, aku memperhatikan detail kecil untuk menenangkan diri. Karpetnya bermotif biru. Petugas resepsionis berganti senyum dengan tamu. Di dekatku, panitia sibuk mengecek daftar. Aku tidak ingin menganggap mereka musuh. Mereka bekerja dengan daftar yang diberikan. Yang membuatku geram adalah sikap Bima yang malah menempelkan label, memalukan, di dahiku. Seolah-olah aku yang salah karena ingin diakui sebagai istri. Pikiranku melayang ke percakapan kami 3 hari lalu. Aku mengusulkan konseling. Aku merasa kita menjauh, kataku. Bima tertawa pendek. Konseling? Serius? Kamu ini dramatis. Kata dramatis dan sensitif menjadi 2 batu yang dilempar bergantian setiap kali aku menanyakan hal yang tidak cocok dengan ceritanya. Kalian yang sudah menikah pasti tahu, ketika kata-kata itu dilempar, diskusi berhenti. Padahal yang kubutuhkan hanya keterbukaan sederhana. Aku sempat membuat rencana cadangan. Kalau malam ini benar-benar buruk, aku akan pindah sementara ke apartemen Sita. Bukan ancaman, tapi perlindungan diri. Aku sudah menyiapkan sedikit pakaian dalam tas kecil di bagasi mobil. Ada juga salinan berkas kerja yang kubutuhkan jika harus lembur di luar rumah. Menulis rencana itu membuatku lebih tenang. Aku tidak ingin menjerit di lobi. Aku ingin punya pilihan dan kendali. 5 menit berlalu. Lift terbuka.
menurunkan beberapa tamu. Salah satunya tim dekorasi yang membawa bunga. Mereka lewat di depanku sambil bercanda. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Riasanku tipis. Gaun biru gelap. Tak mencolok. Aku tidak ingin terlihat seperti hendak merebut panggung. Aku hanya ingin berdiri di tempatku dengan layak. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu butuh bukti, tanya panitia gladi. Nama Clara terdaftar sebagai pendamping Awarde. Aku terkejut. Aku balas. Anda siapa? Tidak ada jawaban. Pesan itu dingin dan telanjang. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Bisa saja orang iseng. Bisa juga staf yang iba. Aku tidak meremukannya sebagai gosip. Aku hanya menambahkan informasi itu ke dalam folder catatan. Jika benar, berarti masalah ini bukan sekadar urusan rumah tangga, tapi juga urusan etika di kantor. Di sisi kanan lobi, aku melihat Bima lagi. Ia berfoto dengan panitia, tersenyum lebar. Clara berdiri di sampingnya. Lengan mereka tidak menempel, tapi kedekatan mereka terasa jelas. Ada koordinasi yang berlebihan. Ada tatapan saling mengerti yang sulit dipalsukan. Aku menatap beberapa detik, lalu memalingkan wajah. Aku tidak ingin menambah luka dengan menatap terlalu lama. Satpam yang tadi menahanku, Pak Dodi, berjalan mendekat. Mbak Nadia, saya sudah sampaikan ke koordinator, tapi daftar tamu memang terkunci sejak siang. Katanya hati-hati. Saya mengerti, Pak. Bapak tidak salah. Aku menunjukkan KTP. Saya istri Bima. Saya akan menunggu seseorang datang. Bapak tidak perlu khawatir. Ia mengangguk. Tampak lega. Kalau Mbak butuh air minum, saya minta tolongkan dari pantry. Terima kasih, Pak. Kebaikan kecil itu cukup membuat tenggorokanku longgar. Aku duduk di sofa lobi. Sambil menunggu, aku menulis pesan singkat untuk diriku sendiri di catatan ponsel. Jika malam ini berubah menjadi lebih buruk, ingat kamu masih punya pilihan. Kamu bisa melangkah pergi. Kamu bukan memalukan. Kamu hanya sedang diperlakukan tidak benar. Aku menutup catatan. Aku juga memastikan aplikasi perekam suara aktif, bukan untuk mempublikasikan aib, melainkan sebagai pelindung kalau nanti ada percakapan yang perlu diingat persis. Aku tidak akan menodai orang dengan fitnah. Jika suatu saat dibutuhkan proses resmi, aku ingin bisa menceritakan ulang dengan akurat. Beberapa menit kemudian, ponsel berdering lagi. Suara Bu Ratna terdengar dari seberang, lebih dekat dari dugaanku. Aku di parkiran. 2 menit lagi sampai lobi. Katanya, baik, Bu. Saya di sofa kanan. Nadia, dengar aku. Ujarnya tegas. Kalau mereka memperlakukanmu tidak pantas, kita hadapi dengan kepala dingin. Tidak perlu memaki. Kita minta fakta dan jabarkan aturan. Kalau ada yang melanggar, biar atasan mereka yang menindak. Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihat. Saya siap. Setelah telepon ditutup, aku berdiri. Kaki kuku terasa ringan tapi stabil. Aku menatap ke arah ballroom. Musik latihan terdengar sebentar, lalu berhenti. Seorang panitia berjalan cepat sambil membawa HT. Wajahnya tegang. Pintu lift terbuka. Dari sana, keluar seorang perempuan parubaya dengan setelan simpel dan langkah mantap. Bu Ratna. Ia menemukanku, mengulurkan tangan, lalu merangkul singkat. Kamu sudah menunggu terlalu lama, katanya. Aku baik, Bu. Ayo, kita bicara baik-baik dengan panitia. Ia menatap daftar di meja registrasi. Dan setelah itu, kalau perlu, kita juga bicara dengan orang yang paling bertanggung jawab. Ia tidak menyebut nama Bima, tidak menyebut Clara. Nada suaranya netral, tapi jelas. Ini bukan tentang cemburu. Ini tentang cara orang memperlakukan orang lain. Aku menarik napas panjang. Malam ini, panggungnya bukan untuk drama, melainkan untuk kejelasan. Dan aku siap masuk ke bab berikutnya. Bu Ratna berjalan lebih dulu ke meja registrasi. Suaranya tenang, tapi setiap kata jelas. Selamat malam. Saya Ratna Suryaningrum,
Dari perusahaan mitra Arunika Group. Ini Nadia, istri dari Bima Pratama, manajer pemasaran di sini. Nama beliau tidak muncul di daftar tamu. Bisa tolong dicek ulang? Panitia langsung gugup. Mereka membuka laptop, menggulir daftar nama. Aku berdiri di samping, menunduk sopan. Maaf, Bu, kata salah satu panitia. Kami hanya mengikuti data dari divisi internal. Nama pendamping karyawan memang tidak dimasukkan. Bu Ratna menatapnya. Baik, tapi ini tamu yang datang membawa undangan resmi dari panitia umum. Kalau ada kesalahan administrasi, bukan tamu yang harus malu. Nada suaranya datar, tapi menusuk. Panitia itu menelan ludah. Saya akan panggil koordinator, Bu. Aku bisa melihat dari jauh. Bima baru sadar Bu Ratna datang. Wajahnya langsung tegang. Ia bergegas ke arah kami, disusul Clara. Bu Ratna? Sapa Bima canggung. Ada apa ya? Bu Ratna tersenyum sopan. Oh, Bima. Saya hanya ingin memastikan perusahaanmu memperlakukan semua tamu dengan benar. Istrimu sudah menunggu cukup lama di lobi karena namanya tidak ada di daftar. Itu tidak pantas untuk acara sebesar ini. Bima mencoba tertawa. Aduh, maaf, Bu. Ini hanya miskomunikasi. Nadia kadang suka terburu-buru. Saya sudah bilang acara ini internal. Aku menatapnya. Kau tidak bilang, tidak boleh datang. Kau hanya bilang capek dan nanti cerita. Aku datang dengan undangan resmi. Clara mencoba menyela. Bu, mungkin memang aturan perusahaan. Bu Ratna menatapnya dengan lembut tapi tegas. Nona, aturan tidak pernah dibuat untuk mempermalukan orang lain. Tolong panggil Pak Arman, Direktur Utama. Saya ingin bicara langsung supaya tidak salah paham. Semua orang di sekitar kami tiba-tiba berhenti bergerak. Musik latar dari ballroom terdengar samar. Panitia menunduk dan segera menelpon lewat HT. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjas abu-abu datang dengan langkah cepat. Wajahnya ku kenal dari foto-foto di laman perusahaan. Bu Ratna? Wah, kehormatan besar. Ada masalah? Sedikit, jawab Bu Ratna. Saya hanya menemukan istri salah satu manajermu diperlakukan tidak pantas di lobi karena kesalahan administrasi. Aku yakin itu bukan budaya perusahaan ini. Pak Arman menatapku, lalu menatap Bima. Istri Anda? Bima tampak kehilangan kata. Iya, Pak, ini Nadia. Pak Arman mengerutkan kening. Kenapa dia tidak diundang resmi? Bima tergagap. Saya kira, karena acara internal. Pak Arman menggeleng. Kita tidak melarang pasangan datang, asal daftar sebelumnya. Dan kalaupun ada kesalahan, tidak seharusnya disebut memalukan. Saya dengar dari staf bawah, Anda tadi sempat bicara seperti itu. Ruangan lobi mendadak senyap. Bima menatapku dengan wajah memohon. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berdiri tegak, tanpa dendam. Bu Ratna menepuk bahuku. Nadia, ayo ikut kami. Saya rasa direktur perlu mendengar cerita lengkapmu. Kami berjalan menuju ruang rapat kecil di samping ballroom. Aku masih mendengar bisik-bisik tamu di belakang. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin semua ini selesai dengan cara yang benar. Di ruang rapat, Pak Arman duduk di ujung meja. Bima di sebelah kiri, Clara di kanan, Bu Ratna di sampingku. Baik, kata Pak Arman. Saya ingin dengar versi Anda, Bu Nadia. Aku menghela napas. Saya datang karena ingin memberi selamat pada suami saya. Tapi ketika sampai di lobi, nama saya tidak ada di daftar. Saya menunggu lebih dari setengah jam, dan di depan banyak orang, suami saya berkata saya memalukan. Saya tidak marah pada panitia, hanya kecewa dengan sikap itu. Pak Arman mengangguk pelan. Saya paham. Ia menatap Bima. Apakah benar begitu? Bima menunduk. Saya hanya khawatir acara terganggu, Pak. Clara berusaha menambahkan. Bima tidak bermaksud. Pak Arman mengangkat tangan, menghentikan.
Saya tidak minta pembelaan. Saya hanya ingin memastikan semua karyawan paham batas profesional dan pribadi. Perusahaan ini mengandalkan integritas. Kalau urusan pribadi mengganggu etika kerja, itu masalah. Bu Ratna menimpali. Saya tahu Nadia bukan datang untuk drama. Dia datang dengan sopan, dan sudah cukup sabar. Aku menatap meja, menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi lega. Akhirnya ada seseorang yang melihat kenyataannya. Pak Arman menatapku kembali. Terima kasih, Ibu. Kami akan menindaklanjuti. Untuk malam ini, silakan tetap di sini dulu. Saya akan perbaiki situasi di luar. Saya pastikan nama Anda masuk daftar. Ia keluar ruangan bersama panitia. Pintu tertutup. Hening. Bima berbisik. Kenapa kamu harus panggil Bu Ratna? Sekarang aku kelihatan bodoh di depan direktur. Aku menatapnya lurus. Aku tidak memanggil siapapun untuk mempermalukanmu. Aku hanya ingin dihormati. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, biar orang lain yang meluruskannya. Ia memijit pelipis. Kamu tidak tahu tekanan di kantor. Aku tahu tekanan itu nyata, jawabku. Tapi menjadikan orang lain sasaran bukan solusi. Bu Ratna berdiri. Cukup untuk malam ini. Nadia, kamu ikut saya ke ballroom. Kau berhak berada di sana. Dan kamu, Bima, nanti kita bicara lagi setelah acara. Sekarang jaga sikap. Kami keluar ruangan. Saat melewati pintu besar ballroom, musik kembali terdengar. Beberapa kepala menoleh. Aku berjalan di samping Bu Ratna. Tegak. Di dalam, lampu gemerlap menyorot panggung besar dengan tulisan Awarding Night. Untuk sesaat, langkahku terasa berat, tapi kemudian ringan. Aku tidak lagi datang sebagai istri yang dipermalukan, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya berani menunjukkan bahwa diam bukan berarti kalah. Dan di tengah riuh tepuk tangan tamu, aku tahu, malam ini baru permulaan dari perubahan yang lebih besar. Lampu di ballroom menyilaukan mataku ketika aku dan Bu Ratna masuk. Musik lembut menggema, dan semua orang bertepuk tangan menyambut pembawa acara di atas panggung. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga segar dari dekorasi. Semua terlihat sempurna, kecuali rasa yang masih menempel di dadaku. Bu Ratna berjalan dengan langkah mantap, melewati deretan meja yang sudah terisi tamu. Beberapa orang menoleh, mungkin heran melihat kami datang bersama. Aku menunduk sedikit, menjaga sikap. Pak Arman melihat kami dari jauh, lalu memberi isyarat dengan anggukan kecil. Ia berdiri dari meja utama dan menghampiri. Bu Ratna, Bu Nadia, silakan duduk di sini. Katanya sambil menunjuk kursi di barisan depan. Tadi sudah saya perintahkan panitia menambahkan nama Anda, Bu. Terima kasih, Pak. Jawabku pelan. Bima berdiri di panggung, sedang bersiap menerima penghargaan. Wajahnya kaku. Senyumnya dipaksakan. Clara berdiri di belakangnya, ikut menjadi tim penerima penghargaan. Saat matanya bertemu denganku, aku bisa melihat ketegangan di sana, antara malu dan marah. Aku tidak membalas tatapan itu. Aku hanya menatap panggung seperti penonton lain. MC mulai membacakan nama penerima penghargaan. Selamat kepada tim pemasaran Arunika Group atas inovasi kampanye digital tahun ini. Penghargaan akan diserahkan langsung oleh Direktur Utama. Tepuk tangan bergema. Bima maju, menerima plakat, lalu berjabat tangan dengan Pak Arman. Saat sesi foto dimulai, Pak Arman menoleh ke arahku dan Bu Ratna. Ibu Ratna, Ibu Nadia, ikut sebentar untuk foto bersama ya. Anda berdua juga bagian dari kerjasama ini. Bima tampak kaget. Clara berusaha tersenyum, tapi wajahnya memucat. Aku berdiri perlahan, ikut ke depan. Saat berdiri di samping mereka, aku bisa merasakan udara di antara kami begitu tegang. Blitz kamera menyala. Foto diambil. Tapi bukan foto yang akan kusimpan dengan bangga, melainkan sebagai pengingat tentang batas harga diri. Setelah sesi foto, kami kembali ke meja. Beberapa tamu mulai berbisik, tapi Bu Ratna menahan dengan senyum tenang. Tenang saja, katanya lirih kepadaku.
Mereka hanya sedang menebak-nebak cerita. Biarkan saja. Acara berlanjut dengan makan malam. Aku tidak banyak bicara. Sesekali Pak Arman menatap ke arah kami, memberi senyum sopan. Aku tahu setelah malam ini, akan ada pembicaraan serius di kantornya. Dan entah disadari atau tidak, malam ini posisi Bima di mata atasannya mungkin tidak lagi sekuat dulu. Ketika acara hampir selesai, Bu Ratna menepuk tanganku. Aku sudah cukup melihat. Kamu tidak perlu bertahan di sini lebih lama. Ayo keluar sebentar. Biarkan mereka menutup acara sendiri. Kami berjalan keluar ballroom. Di luar, udara malam terasa lebih jujur daripada suasana di dalam ruangan itu. Aku berdiri di dekat jendela besar, melihat pantulan diriku sendiri. Gaun biru yang tadi terasa sederhana kini tampak seperti baju perang yang sudah menunaikan tugas. Tak lama, Bima keluar dari arah belakang. Langkahnya cepat, wajahnya kesal. Kamu puas sekarang? Katanya setengah berbisik tapi tajam. Kamu bikin aku jadi bahan omongan di kantor. Aku menatapnya tenang. Aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Aku datang untuk melihat kenyataan. Kamu sendiri yang memunculkan omongan dengan sikapmu. Kenapa harus bawa-bawa Bu Ratna? Karena aku tahu dia orang yang adil. Aku butuh saksi, bukan pertengkaran. Bima menghela napas berat. Kamu ini keras kepala. Kamu tidak tahu betapa aku stres di kantor. Aku menggeleng. Yang aku tahu, stres bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Kami saling diam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, aku tidak punya hubungan apapun dengan Clara. Aku menatapnya. Kalau benar, buktikan dengan perbuatan. Bukan dengan kata-kata. Suasana di antara kami menegang lagi. Bu Ratna yang berdiri di dekat pintu melangkah mendekat. Cukup untuk malam ini, katanya tegas. Bima, simpan emosi. Besok Anda dan Clara akan dipanggil ke kantor untuk menjelaskan situasi ini. Nadia, malam ini ikut saya saja. Jangan pulang dulu kalau belum tenang. Bima ingin protes, tapi Bu Ratna menatapnya tajam. Ia menunduk dan pergi tanpa kata. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Lalu menarik napas panjang. Terima kasih, Bu, kataku lirih. Bu Ratna menepuk bahuku. Kamu sudah cukup sabar. Kadang diam di waktu yang tepat lebih keras dari teriakan. Malam ini kamu sudah menang tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku tahu, ini baru permulaan. Besok mungkin akan ada konsekuensi. Entah di rumah, entah di kantor Bima. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak takut. Ketika mobil Bu Ratna melaju meninggalkan hotel, aku menatap lampu-lampu kota Jakarta dari jendela. Jalanan ramai, tapi di kepalaku hening. Aku tidak tahu masa depan pernikahanku akan seperti apa. Tapi satu hal pasti, malam ini, aku akhirnya berdiri di tempatku sendiri, bukan di bawah bayangan siapapun. Keesokan paginya udara di Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Aku bangun lebih awal di rumah, menatap meja makan yang kosong. Bekas 2 cangkir kopi masih di sana. Satu sudah dingin, satunya belum tersentuh. Bima pulang larut malam setelah acara dan langsung tidur di sofa tanpa bicara. Pagi ini ia sudah berangkat sebelum aku bangun. Di meja ada secari kertas bertuliskan singkat. Kita butuh waktu masing-masing dulu. Jangan hubungi aku duluan. Aku duduk lama membaca kalimat itu. Aku tidak tahu harus sedih atau lega. Dalam diam aku sadar, mungkin inilah jeda yang selama ini seharusnya terjadi. Aku tidak mengejar. Aku hanya menyiapkan sarapan sederhana, lalu menyalakan laptop untuk bekerja. Sejak jadi pekerja lepas, aku terbiasa mengisi waktu dengan menulis laporan, menyusun strategi promosi kecil untuk klien lokal. Tapi pagi itu pikiranku terus melayang ke malam sebelumnya. Sekitar pukul 10, telepon dari Bu Ratna masuk. Nadia, kamu tenang. Cukup tenang, Bu. Bagus. Pagi ini kantor Bima mengadakan pertemuan internal. Pak Arman ingin memastikan semua pihak mendapat kesempatan bicara. Kamu tidak perlu hadir, tapi kalau ada yang perlu dijelaskan soal kejadian di lobi,
Aku akan bantu. Terima kasih, Bu. Saya tidak ingin memperkeruh. Saya hanya ingin masalahnya selesai dengan jujur. Begitu seharusnya, kata Bu Ratna. Tapi ingat, kejujuran sering membuat orang lain gelisah. Jangan terpengaruh. Setelah telepon ditutup, aku kembali menatap laptop. Notifikasi email baru masuk. Dari alamat kantor Bima. Subjeknya, permintaan klarifikasi terkait insiden acara perusahaan. Isinya singkat dan formal, menanyakan kesediaanku memberikan kronologi kejadian di lobi. Aku membaca 2 kali. Tidak ada nada menyalahkan, hanya prosedur. Aku menuliskan kronologi singkat, menjelaskan bahwa aku datang dengan undangan umum dan mendapat perlakuan tidak pantas dari karyawan yang kebetulan suamiku sendiri. Aku menulis dengan bahasa netral dan mengirim. Sore harinya, Sita datang membawa makanan. Kamu kelihatan capek, katanya sambil membuka bungkus nasi padang. Sedikit, jawabku. Tapi aku baik. Aku cuma berpikir harus berbuat apa selanjutnya. Sita menatapku lama. Kadang tidak berbuat apa-apa itu sudah tindakan yang cukup. Kamu sudah menghadapi dengan tenang. Sekarang biarkan mereka yang memutuskan konsekuensinya. Aku mengangguk. Setelah makan, kami duduk di teras. Angin sore berhembus pelan. Aku menceritakan semuanya dari awal. Struk, pesan, hingga malam di lobi. Sita mendengarkan tanpa menyela. Ketika aku selesai, ia hanya berkata, "Aku bangga kamu tidak menghancurkan dirimu sendiri demi membuktikan kesalahan orang lain." Malamnya, ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal mengirim pesan. "Terima kasih sudah bicara jujur siang tadi. Kami akan menindaklanjuti." Aku tidak tahu siapa yang menulis, tapi aku merasa lebih ringan. Setidaknya, suaraku sudah terdengar di tempat yang benar. Beberapa hari berlalu. Aku sengaja tidak menghubungi Bima. Rumah terasa sepi, tapi damai. Aku menata ulang meja kerja, mencuci baju, menulis lagi. Suatu sore, Bu Ratna mengajakku bertemu di kafe. Saat tiba, aku melihat Pak Arman juga ada di sana. "Terima kasih sudah datang, Bu Nadia," kata Pak Arman sopan. "Kami sudah melakukan audit internal kecil. Ada beberapa temuan yang harus kami tindak." Aku mengangguk, menunggu ia melanjutkan. "Tidak ada pelanggaran hukum," lanjutnya, "tapi ditemukan pelanggaran etika kerja. Kami tidak ingin mempermalukan siapapun. Clara sudah mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Bima akan menjalani masa pembinaan dan cuti sementara." Aku terdiam beberapa detik. "Saya mengerti, Pak. Saya tidak berharap mereka dipecat. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan." Pak Arman tersenyum tipis. "Dan itu sudah terjadi. Terima kasih karena memilih jalan tenang, bukan jalan gaduh. Jarang orang bisa sebijak itu." Bu Ratna menimpali. "Aku sudah lama tahu kamu punya keteguhan, Nat. Tapi baru kali ini aku lihat kamu benar-benar berdiri untuk dirimu sendiri." Aku hanya menunduk. Ada rasa lega sekaligus sedih. Saya hanya tidak ingin menjadi korban diam. Setelah pertemuan itu, aku berjalan pulang melewati trotoar. Lampu jalan mulai menyala. Aku menatap deretan mobil yang melintas, memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Di persimpangan, aku berhenti, menatap lampu merah yang memantul di aspal basah. Dalam hidup, kadang kita memang perlu berhenti sejenak sebelum menyeberang ke arah baru. Malam itu aku menulis di jurnal. Kejujuran memang tidak selalu membuat orang lain senang, tapi setidaknya aku bisa tidur tanpa beban. Aku menutup buku itu dan mematikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa perasaan bersalah karena membiarkan diriku sendiri disalahkan. Besok, aku tahu, babak baru akan dimulai. Sudah 2 minggu sejak malam di ballroom itu. Bima belum pulang. Ia hanya mengirim pesan sekali, sangat singkat, "Aku butuh waktu. Jangan dulu cari aku." Pesan itu kubaca berkali-kali sampai akhirnya berhenti menatapnya sama sekali. Aku memilih fokus pada diriku sendiri. Aku pindah sementara ke apartemen Sita,
seperti rencana cadangan yang dulu kutulis di buku catatan. Apartemennya kecil tapi rapi, di lantai 8 dengan balkon menghadap kota. Setiap pagi, suara klakson bercampur dengan aroma roti dari toko bawah. Sita sudah terbiasa berangkat kerja pagi, jadi aku sering sendirian menatap jalan dari jendela sambil menyeruput kopi. Sunyi itu aneh di awal, tapi lama-lama terasa menenangkan. Aku memulai hari dengan hal sederhana, menyapu, menata ulang file kerja, lalu menulis. Klien lama menghubungi, menawarkanku proyek kecil untuk kampanye sosial media. Aku menerima, bukan demi uang, tapi agar pikiranku tidak menganggur. Setiap kali mengetik, aku merasa sedikit lebih utuh. Sore hari, Bu Ratna menelepon. "Nadia, bagaimana kabarmu?" "Aku baik, Bu. Sedang belajar menikmati tenang." "Bagus. Aku baru saja bertemu Pak Arman. Mereka memutuskan untuk menawari kamu proyek sebagai konsultan etika komunikasi untuk pelatihan internal perusahaan. Kamu tidak diwajibkan menerima, tapi mereka ingin menunjukkan rasa hormat atas sikapmu." Aku sempat terdiam. "Saya terharu, Bu. Tapi apakah tidak aneh? Saya istri dari orang yang sedang dibina." "Justru karena itu, kamu jadi contoh bagaimana menyelesaikan masalah tanpa merusak." Aku berpikir sebentar lalu menjawab, "Kalau mereka sungguh-sungguh memperbaiki sistem, saya bersedia." Bu Ratna tertawa kecil. "Begitu yang ingin ku dengar. Kamu tidak kalah, Nat. Kamu berubah jadi lebih kuat." Setelah menutup telepon, aku duduk lama di kursi balkon. Aku berpikir tentang perjalanan beberapa bulan terakhir. Dari rasa curiga, marah, hingga saat ini, ketika aku bisa bicara tentang masa depan tanpa menangis. Mungkin begini rasanya sembuh, tidak berarti lupa, tapi sudah tidak lagi dikuasai rasa sakit. Malam itu, aku menulis surat, bukan untuk dikirim, hanya untuk menumpahkan isi hati. "Bima, aku tidak tahu apakah kamu masih marah atau malu. Aku juga tidak tahu apakah kamu masih mencintaiku seperti dulu. Tapi aku tahu satu hal, aku mencintai diriku sendiri sekarang, sesuatu yang dulu sering kulupakan karena sibuk memahamimu. Aku tidak menyesal menikah denganmu, karena dari situ aku belajar banyak tentang kesabaran dan batas. Jika nanti kita bertemu lagi, aku berharap kita bisa bicara sebagai dua orang dewasa yang pernah saling menghormati, bukan lagi sebagai pelaku dan korban." Aku melipat surat itu, menyimpannya di buku catatan. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan memberikannya padanya. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Bu Ratna di kantor perusahaan yang dulu menaungi Bima. Ia menemaniku memasuki ruang pelatihan. Beberapa karyawan baru sudah menunggu. Aku berdiri di depan mereka, tangan sedikit gemetar. Di layar terpampang judul presentasi, Etika Komunikasi dan Batas Profesional di Dunia Kerja. Aku mulai berbicara pelan. Kita semua manusia, bisa salah, tapi ada batas yang harus dijaga. Tidak semua kesalahan harus disembunyikan dengan kebohongan. Kadang, cara terbaik memperbaiki nama baik adalah dengan mengakui dan belajar. Ruangan sunyi. Semua mendengarkan. Aku merasa sedikit gugup. Tapi perlahan kata-kataku mengalir alami. Aku tidak menyebut nama siapapun. Aku hanya bercerita dari sudut pandang umum, tentang rasa hormat, kepercayaan, dan tanggung jawab. Saat sesi tanya-jawab, seorang karyawan bertanya, "Bu, bagaimana caranya tetap profesional kalau rekan kerja membuat kita nyaman secara pribadi?" Aku menjawab, "Batas itu harus dibuat dari awal. Kalau kita biarkan abu-abu, nanti akan sulit membedakan mana tugas dan mana perasaan. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya karir yang bisa rusak, tapi juga kehidupan pribadi orang lain." Setelah sesi selesai, aku keluar ruangan dengan perasaan lega. Aku bukan lagi perempuan yang berdiri di lobi menahan malu. Aku adalah seseorang yang mampu berdiri di depan banyak orang dan berbagi pelajaran tanpa dendam. Sore itu, saat aku berjalan ke parkiran, aku melihat Bima dari kejauhan. Ia baru keluar dari gedung. Wajahnya lelah. Kami saling menatap sebentar. Tidak ada kata. Tidak ada kemarahan.
Hanya pengakuan diam antara dua orang yang sama-sama sudah belajar sesuatu. Ia menunduk, lalu berjalan ke arah lain. Aku menatap langit yang mulai berubah warna. Mungkin memang begini caranya semesta mengajarkan arti kehilangan, bukan dengan hukuman, tapi dengan kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku tersenyum kecil. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut berjalan sendirian. 3 bulan setelah kejadian di ballroom, hidupku terasa lebih stabil. Aku masih tinggal di apartemen Sita. Pekerjaanku sebagai konsultan lepas berjalan lancar. Beberapa perusahaan mulai menghubungi setelah mendengar pelatihanku di Arunika sukses. Anehnya, dari peristiwa yang dulu membuatku merasa hancur, justru muncul jalan baru yang tak pernah kubayangkan. Suatu pagi, saat aku sedang membuat kopi, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saya Clara. Bolehkah kita bertemu sebentar? Saya tidak ingin membuat masalah, hanya ingin bicara baik-baik. Aku membaca pesan itu lama. Tidak ada nada provokatif, tidak ada permintaan aneh. Hanya satu kalimat sederhana yang terdengar jujur. Aku membalas, baik, kita bisa bertemu di kafe depan kantor Arunika jam 3. Sore harinya, Clara datang mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak lebih pucat dari terakhir kulihat. Ia duduk di depanku dengan tangan yang sedikit gemetar. Terima kasih sudah mau bertemu, Mbak Nadia. Katanya pelan. Saya mau minta maaf. Saya sadar hubungan kerja saya dengan Bima sudah melampaui batas. Tidak ada hubungan fisik, tapi saya tahu sikap kami membuat Mbak sakit hati. Aku menatapnya. Tidak ada kemarahan, hanya rasa kasihan pada seseorang yang juga sedang belajar dari kesalahannya. Aku menghargai kejujuranmu. Aku juga tidak datang untuk menghakimi. Aku cuma berharap kamu tidak mengulang hal yang sama pada siapapun. Clara mengangguk. Saya sudah mengundurkan diri. Sekarang saya bekerja di agensi lain. Saya ingin memperbaiki diri. Bagus, kataku. Kesalahan bisa terjadi, tapi tanggung jawab tidak boleh dihindari. Ia tersenyum tipis. Saya belajar banyak dari kejadian ini, dan saya benar-benar minta maaf. Pertemuan itu hanya berlangsung sekitar 30 menit, tapi cukup untuk menutup satu bab besar dalam hidupku. Aku keluar dari kafe dengan langkah ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena tidak ada lagi yang perlu kubawa sebagai beban. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengabariku kalau Bima sudah menyelesaikan masa pembinaannya. Ia akan dipindahkan ke cabang Surabaya selama 6 bulan. Aku hanya mengangguk. Semoga dia benar-benar belajar dari semua ini. Bu Ratna tersenyum lembut. Kadang manusia baru menghargai sesuatu setelah kehilangan. Tapi kamu, Nat, sudah menemukan kembali harga dirimu sebelum benar-benar kehilangan segalanya. Aku tertawa kecil. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu apakah saya kuat kalau tidak ada Ibu dan Sita. Yang kuat itu kamu sendiri. Kami hanya mengingatkan kalau kamu pantas dihargai. Hari-hari berikutnya kuisi dengan hal-hal kecil yang membuat hidup terasa normal lagi. Aku belajar masak, ikut kelas menulis, dan sesekali mengunjungi orang tuaku di Yogyakarta. Saat pulang ke rumah masa kecil, aku duduk di teras, memandangi langit sore. Ibu membuat teh jahe seperti dulu, dan aku bercerita tanpa banyak detail, cukup tentang bagaimana hidupku berubah. Ibu hanya berkata, kadang perempuan harus jatuh untuk tahu seberapa kuat ia bisa berdiri. Kalimat itu sederhana tapi dalam. Aku memeluk beliau lama. Beberapa minggu setelah itu, aku menerima undangan resmi dari Arunika. Mereka ingin aku mengisi pelatihan lanjutan untuk program etika komunikasi lintas divisi. Aku sempat ragu, tapi Bu Ratna berkata, kamu cocok di bidang itu. Orang percaya padamu karena kamu bicara dari pengalaman, bukan teori. Hari pelatihan tiba. Aku berdiri di depan puluhan karyawan baru. Aku tidak lagi gugup. Di layar, slide pertama bertuliskan belajar dari kesalahan, bangun dengan kesadaran. Aku berbicara tentang pentingnya menjaga profesionalisme, cara menghadapi tekanan kerja tanpa mengorbankan integritas, dan bagaimana batas pribadi seharusnya dihormati.
Saat sesi selesai, para peserta memberi tepuk tangan. Salah satu dari mereka berkata, "Saya dengar cerita ibu sempat jadi korban perlakuan tidak adil. Tapi melihat cara ibu bicara, kami jadi yakin bahwa kebaikan tidak pernah kalah." Aku tersenyum. Terima kasih. Saya tidak suka kata korban. Saya lebih suka disebut orang yang belajar dari ujian. Karena selama kita bisa bangkit, kita bukan korban lagi. Setelah acara berakhir, aku berjalan keluar gedung. Udara sore Jakarta terasa lebih lembut dari biasanya. Di parkiran, aku melihat Sita melambai dari jauh. Ia datang menjemputku untuk makan malam. "Bagaimana tadi?" tanyanya sambil menyalakan mesin mobil. "Lancar. Aku merasa seperti orang baru." "Dan Bima?" Aku menggeleng pelan. Aku sudah tidak tahu kabarnya. Tapi aku tidak membencinya. Aku cuma berharap dia juga menemukan jalannya sendiri. Sita tersenyum. "Kamu luar biasa, Nat. Dulu kamu menangis setiap malam. Sekarang kamu malah bisa bicara tentang semua itu tanpa menunduk." Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku akhirnya tahu, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa memilih bagaimana mengingatnya. Mobil melaju pelan menyusuri jalan yang mulai ramai. Dari jendela, kulihat gedung-gedung tinggi berkilau di bawah langit jingga. Di sana, di antara lampu-lampu kota, aku merasa damai. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa kehilangan siapapun. Yang aku temukan justru diriku sendiri, versi yang lebih berani, lebih tenang, dan tahu kapan harus berhenti memohon cinta dari orang yang tidak menghargainya. Dan di saat itu, aku tahu, hidupku tidak berhenti di malam ballroom itu. Justru baru dimulai di sana. 6 bulan berlalu sejak malam di ballroom itu. Waktu ternyata benar-benar bisa mengubah segalanya. Aku kini tinggal di apartemen yang berbeda, lebih kecil, tapi dengan pemandangan langsung ke taman kota. Pekerjaan sebagai konsultan etika dan komunikasi membuatku sibuk, tapi sibuk yang menyenangkan. Aku merasa berguna, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diriku sendiri. Suatu siang, saat sedang menyiapkan materi untuk pelatihan daring, pesan masuk ke ponselku. Dari nomor lama yang masih kuingat di luar kepala. "Bisa kita bertemu sebentar? Aku di Jakarta 2 hari. Ada hal yang ingin kubicarakan." Nama pengirimnya, Bima. Aku menatap layar cukup lama. 6 bulan tanpa kabar. Dan tiba-tiba pesan ini datang. Aku tidak merasa marah, tapi juga tidak terlalu bersemangat. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baik." Kafe di depan taman jam 5. Jam 5 sore. Aku datang lebih dulu. Aku memilih meja dekat jendela, dengan cahaya matahari yang mulai turun. 15 menit kemudian, Bima muncul. Ia terlihat lebih kurus, wajahnya lelah, tapi tatapannya tidak lagi angkuh seperti dulu. "Hai, Nat," sapanya pelan. "Hai, Bim. Silakan duduk." Ia menarik kursi dan duduk. Butuh beberapa detik sebelum ada kata yang keluar lagi. "Aku tahu aku tidak pantas minta waktu kamu. Tapi aku ingin minta maaf. Bukan karena perintah siapapun. Tapi karena aku sadar. Selama ini aku sibuk mencari pembenaran, bukan kebenaran." Aku tidak menjawab. Aku menatap secangkir kopiku yang mulai dingin. Bima melanjutkan. "Di Surabaya aku banyak waktu berpikir. Jauh dari hiruk-pikuk kantor. Aku sadar, aku kehilangan kamu bukan karena kamu pergi, tapi karena aku membuatmu menjauh. Dan aku juga kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekelilingku. Semua karena kesombongan." Aku mengangkat kepala. Aku sudah tidak marah, Bim. Tapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup tanpa hormat dan tanggung jawab. Ia menunduk. "Aku tahu. Aku tidak datang untuk minta kita kembali. Aku hanya ingin kamu tahu aku benar-benar menyesal." Kami diam lagi. Di luar, suara anak-anak bermain di taman terdengar samar. Aku merasa waktu berjalan lambat tapi tidak menyesakan. "Aku dengar kamu banyak mengisi pelatihan," katanya kemudian. "Kamu hebat, Nat."
Aku tersenyum kecil. Aku hanya berusaha bertahan. Dan ternyata dari situ aku menemukan kekuatanku sendiri. Ia menatapku. Aku bangga padamu. Kalimat itu tulus, tapi tidak lagi membuat dadaku bergetar seperti dulu. Mungkin karena aku sudah tidak menggantungkan harga diriku pada pengakuannya. Setelah beberapa saat, aku berkata, "Bima, apa kamu sudah bahagia dengan hidupmu sekarang?" Ia menghela napas. Aku sedang belajar. Aku mulai dari nol lagi. Aku mencoba memperbaiki hubungan dengan keluarga dan dengan diriku sendiri. Aku mengangguk. Itu bagus. Aku juga sedang belajar. Tapi mungkin jalan kita sudah berbeda. Bima mengulurkan tangan. Terima kasih karena dulu kamu tidak membalas dengan kebencian. Aku menatap tangannya sejenak, lalu menjabat. Terima kasih karena akhirnya kamu datang dengan kejujuran. Kami berbincang beberapa menit lagi tentang hal-hal ringan. Lalu Bima berdiri, membayar kopi kami, dan berkata, "Semoga kamu selalu tenang, Nat." "Dan kamu juga," jawabku. Ia berjalan keluar, menyeberang jalan, lalu menghilang di antara keramaian. Aku menatapnya pergi tanpa perasaan berat. Tidak ada air mata, tidak ada sesak, hanya rasa lega. Malamnya, aku duduk di balkon, menulis di buku catatanku lagi. Hari ini aku bertemu seseorang yang dulu ku cintai, tapi bukan lagi bagian dari hidupku. Aku tidak membencinya, karena dari dia aku belajar tentang siapa diriku. Kadang perpisahan bukan hukuman, tapi jalan agar kita bertemu dengan versi terbaik diri kita sendiri. Aku menutup buku itu, menatap langit yang dipenuhi lampu kota. Esok harinya, aku menghadiri sesi mediasi terakhir dengan pengacara Mira. Semua proses hukum dan administrasi perpisahan telah selesai. Mira menatapku sambil berkata, "Kamu sudah siap tanda tangan?" Aku mengangguk. "Sudah, Bu." Aku menandatangani berkas itu dengan tenang. Di sebelahku, Bima juga menandatangani. Tidak ada air mata. Tidak ada drama. Hanya dua orang yang akhirnya mengakui bahwa perpisahan adalah bentuk kejujuran paling dewasa. Selesai tanda tangan, Mira berkata, "Kamu tahu, banyak pasangan datang ke sini dengan amarah. Tapi kalian datang dengan kedewasaan. Itu jarang terjadi." Aku tersenyum tipis. Kami sudah terlalu lelah untuk marah. Sekarang kami hanya ingin tenang. Kami saling menatap terakhir kali, lalu saling mengangguk kecil. Tidak ada kata maaf lagi. Tidak perlu. Semuanya sudah diucapkan, dan sisanya dibiarkan menjadi pelajaran. Ketika aku keluar dari ruang mediasi, udara sore terasa berbeda. Langit berwarna oranye, dan angin membawa bau tanah yang basah. Mungkin sebentar lagi hujan. Tapi kali ini, aku tidak takut sendirian di tengah badai. Karena aku tahu, aku sudah belajar cara melindungi diriku sendiri. Malam itu, aku menulis satu kalimat di akhir jurnal harian. Perpisahan bukan akhir cerita, tapi akhir dari kebohongan yang selama ini kubiarkan hidup di antara kami. Sudah setahun berlalu sejak hari aku menandatangani surat perpisahan itu. Hidupku kini jauh lebih tenang, bahkan kadang terasa terlalu sunyi. Tapi dalam sunyi itu aku menemukan banyak hal yang dulu tak sempat kulihat. Tentang diriku, tentang cara dunia berjalan, dan tentang arti memaafkan. Pagi ini aku berada di ruang tunggu sebuah hotel di Bandung. Di depanku tergantung spanduk besar bertuliskan Konferensi Nasional Komunikasi Etis dan Kinerja Profesional. Aku diundang menjadi salah satu pembicara. Tema yang kutulis sendiri di slide presentasi nanti adalah martabat, batas, dan kebenaran di dunia kerja. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan ke panggung. Lampu sorot menyorot wajahku, tapi aku sudah terbiasa dengan cahaya ini. Dulu aku berdiri di lobi hotel dengan rasa malu dan kecewa. Sekarang aku berdiri di panggung dengan rasa percaya diri dan damai. Aku membuka dengan cerita kecil, tanpa menyebut nama siapapun. Beberapa tahun lalu, kataku, aku pernah berdiri di depan pintu sebuah acara. Namaku tidak ada di daftar. Dan seseorang yang seharusnya melindungiku justru menyebutku memalukan. Malam itu aku ingin marah,
Tapi yang akhirnya kulakukan adalah menunggu dan menggunakan satu panggilan telepon untuk mengubah segalanya. Sejak saat itu, aku belajar bahwa harga diri tidak perlu diteriakan, cukup dibuktikan dengan sikap. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku melanjutkan, kita sering berpikir bahwa keberanian adalah soal membalas. Padahal kadang keberanian justru adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia menertawakanmu. Setelah sesi selesai, beberapa peserta mendatangiku. Mereka mengucapkan terima kasih karena merasa terinspirasi. Salah satu di antara mereka berkata, "Saya kira Bapak pembicara yang akan membuat kami takut. Ternyata Ibu membuat kami berpikir." Aku tertawa kecil. Itu lebih baik daripada membuat orang takut. Setelah acara usai, aku duduk di taman hotel sambil menikmati teh hangat. Langit Bandung sore itu cerah, dengan awan putih lembut seperti kapas. Aku membuka ponsel dan melihat pesan masuk dari nomor yang dulu begitu ku kenal. "Selamat atas konferensinya. Aku lihat beritanya di media. Kamu memang layak berdiri di panggung itu. Jaga diri selalu. Nat." Nama pengirimnya, Bima. Aku menatap pesan itu lama, lalu tersenyum. Aku tidak membalas. Tidak karena benci, tapi karena sudah tidak perlu. Beberapa hal cukup diselesaikan dalam diam, dengan doa agar masing-masing bisa hidup baik di jalannya sendiri. Malamnya, aku berjalan menyusuri jalan Dago. Lampu-lampu toko mulai menyala. Angin membawa aroma kopi dan hujan ringan. Aku berhenti di jembatan kecil dan menatap aliran air di bawahnya. Di sanalah aku sadar, hidupku akhirnya sampai di titik damai yang dulu hanya bisa kubayangkan. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi catatan, dan menulis. Dulu aku takut kehilangan. Sekarang aku tahu, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang kehilangan justru cara Tuhan menuntun kita menemukan diri yang sesungguhnya. Aku menutup ponsel dan tersenyum. Di kejauhan, suara musik dari kafe bercampur dengan tawa orang-orang yang lewat. Dunia terus berjalan. Dan aku, Nadia dari Yogyakarta, perempuan yang dulu berdiri di lobi dengan mata berkaca-kaca, kini melangkah pulang dengan kepala tegak. Aku bukan korban. Aku bukan janda yang disesali. Aku hanyalah manusia yang akhirnya mengerti bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan cinta baru. Karena beberapa luka justru menyembuhkan kita dengan cara membuat kita mencintai diri sendiri. Langit makin gelap. Lampu kota mulai memantul di genangan air. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbisik pelan pada diriku sendiri. Dan untuk kalian yang mendengar kisah ini, kalau suatu hari seseorang membuatmu merasa tidak berharga, jangan buru-buru marah. Berdirilah, tarik napas, dan jangan biarkan siapapun menulis ulang harga dirimu. Karena pada akhirnya, yang bisa mengangkatmu dari tempat rendah hanya satu hal, keyakinan bahwa kamu pantas dihormati. Aku melangkah lagi di bawah cahaya lampu kota. Tidak ada tangis, tidak ada dendam. Hanya kedamaian yang akhirnya kupeluk setelah perjalanan panjang. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan sebuah pelajaran sederhana. Kadang satu telepon tidak hanya bisa membekukan ruangan, tapi juga membangunkan keberanian yang selama ini kita lupa kita punya.